Aku dulu laki banget, aku nggak punya teman perempuan, rata-rata hampir semua teman aku laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia, terutama di Kota Tangerang Selatan. Baik lagi dengan saya Anissa dalam podcast Bawaslu Kota Tangerang Selatan dari Tangsel untuk Indonesia. Kali ini setelah kemarin kita udah kan lengkap tuh series podcast bersama anggota Bawaslu Republik Indonesia. Sekarang kita mau melengkapi nih podcast tuan rumahnya. Jadi kalau misalkan tadi podcast ini nggak bakal afdol kalau misalkan nggak ada mereka berlima. Jadi maka diundanglah the one and only, the most beautiful here. Cie. Oke, the most beautiful here di antara deretan pimpinan lain, koordinator yang menaungi kita semua, staf-staf Bawaslu Kota Tangerang Selatan, perempuan yang menjadi ibu kita, Bunda Cela. Terus tempat curhatnya anak-anak cewek, anak-anak perempuan di sini, staf perempuan di sini. Jadi langsung kita kenalin aja. Karena kalian tahu nggak sih, sebelum kita menyambut ini, saya mau spoiler dulu. Saya tuh bakal gugup di depan dua orang, bukan di depan dua orang, di depan dua tipe orang. Yang pertama pimpinan jauh di atas saya, yang kedua orang yang lebih cantik daripada saya. Dan ini adalah yang tipe yang kedua. Jadi kalau misalkan kedepannya saya ngomongnya cekadut, wajar. Pertama, terpesona mungkin beliau adalah orang yang ngomongnya tuh tegas, perempuan yang salah satu perempuan yang saya anggap sangat tegas, terus jelas ngomongnya nggak nggak gitu. Orangnya bukan tipe orang seperti itu. Jadi bisa jadi nanti pertanyaan saya yang dibalikin sama beliau, atau saya yang terpesona dengan kalimat-kalimat beliau. Oke. Itu isi dari hati saya. Jadi langsung aja kita sambut Koordinator Divisi SDM dan Organisasi, Bu Karina Marmata-Hati. Di tengah ya Bu. Oh iya. Saya ngerasa miliknya yang sebelah sana. Telat. Harus telat. Oke, Bu, apa kabar hari ini? Hari ini baik. Saya udah tegang duluan ini, soalnya Ica yang mau tanya. Jadi kenapa kalau saya yang nanya di tegang, Bu? Karena Ica pengalamannya di bidang ini lebih panjang. Enggak, Bu. Biasa aja, Bu. Pakai akses ya. Oke, Bu, mikrofonnya ntar bisa dideketin ke mulut ya, Bu, ya, biar merekam suaranya. Hari ini sehat kan ya? Sehat. Ini bukan penanganan pelanggaran. Udah. Emang kayak gitu ya kalau misalkan dicek sama penanganan pelanggaran? Oh iya. Udah Jangan sehat. lagi sehat. Kalau nggak sehat bisa pulang berarti ya. Oke. Masih ada kebutuhan Apa Bu pernah dicek sama penanganan pelanggaran? Oh ya, enggak, belum. Jangan. Apa enggak? Belum apa enggak, Bu? Enggak, ini. Enggak bakal ya? Enggak. Insya Allah enggak. Enggak. Gimana ya? Tuh kan saya jadi bingung mau nanya apa. Gimana dong? Kalian yang di belakang ada yang mau nanya duluan? Atau aku yang nanya aja? Jangan Bu, ini ntar acaranya diambil alih, saya nggak ada kerjaan lagi. Oh gitu, oke. Oke, jadi langsung aja ya. Jadi kalau misalkan sebelumnya pasti saya tanya dulu nih, gimana bisa ke Bawaslu. Cuma kalau yang lain-lain karena sejarahnya nggak di Tangsel. Kalau Ibu kan dari kecil sampai besar di Tangsel gitu. Iya, aku lahir di Jakarta, tapi besar dan gede di sini. Ciputat deh. Di awalnya Ciputat terus juga. Dari kecil di rumah yang sekarang, di rumah orang tua yang di Ciputat. Jadi memang benar-benar asli Tangsel. Gimana hubungan perkembangan Tangsel sekarang? Jauh lebih baik, semakin kesini ya semakin modern, jadi makin mendekatkan kita kepada Jakarta. Itu kan gengs tegas kan ngomongnya lu mengenak. Tapi itu semua saya ajak bisa dari ngomong apa lagi. Oke, gimana Pak? Waktu kecil tuh Ibu kayak gimana sih orangnya? Apakah emang udah seperti yang dari dulu gitu? Enggak, aku dulu laki banget, aku nggak punya teman perempuan, rata-rata hampir semua teman aku laki-laki. Motornya nyetril. Gimana tuh? Jadi di belakang ada yang nyelepak orang motornya terus. Oh bisa Bu? Karena yang pakai Mio itu pakai trail. Oh itu benar, tapi benar aku ikut salah satu dulu
aku udah kayak lupa nyebutnya karena saking udah lama. Jadi sejak nikah dan punya anak aku vakum dari segala bentuk kegiatan yang ekstrim gitu. Jadi dulu ikut salah satu klub naik trail gitu. Jadi kalau motor-motor laki kuliah dulu pernah naik motor Thunder gitu kan. Zaman dulu masih cewek tuh pakai high heels gitu. Ya, cuman style tomboy gitu, abri jaketnya gitu, army gitu. Aduh dulu aku dekil banget pokoknya. Gue gede kill banget, laki banget lah gitu, rambut sampai pirang, bukan gara diwarnain Tapi emang panas-panasan alami kiranya Bu. alami betul. Tapi katanya kan lebih senang teman sama laki. Kenapa Bu? Perempuan kenapa Bu? Perempuan kenapa? Ya laki-laki mungkin karena cara pikir aku sedikit berbeda dengan perempuan. Aku lebih bukan perasaan itu sebenarnya, memang sisi perempuannya ada, tapi kalau sama laki-laki itu bermain logika. Jadi ya kalau perempuan dikit-dikit baper misalnya sedikit problem kita ada pertikaian nggak cocok gitu. Dan saya bukan tipe orang yang bisa dibawa ke gitu ya, karena jadi selektif dalam memilih pasangan dan harus sangat selektif memilih Tipe orang-orang yang nyaman kemarin iya. Jadi kalau merasa kayak begitu siap sedikit berarti Bu BK. Waduh, bongkar. Udah. Udah. Jadi ada sebutan yang di kantor BK ya. Oke. Terus dulu abis ini ganti biar apa sebutannya. Bongkar. Jadi kalau ibu kayak gimana kalau misalkan kan kalau misalkan ada orang tipe orang yang kayak seneng temenan sama orang-orang yang misalkan ada satu orang temenan sama orang lain kayak saya nyaman sama orang yang sering di saya, terus orang yang ada setiap waktu padahal kan sudah saya nggak bisa kayak gitu. Pertama pasti rata-rata teman aku itu teman aku biasanya ya munafik lah. Jadi tipe orang yang mungkin di depan kita baik, tapi ternyata di belakang kita ngomong aduh itu aku enggak banget loh, itu bukan aku banget gitu. Jadi rata-rata teman mungkin sampai dengan detik ini kalau yang namanya benar-benar teman ya murni kita berteman bertukar pikiran satu sama lain. Jadi emang yang ada beda-beda tapi memperbaiki perbedaan Iya betul, kan kadang cara pikir aku tidak ada dunia perempuan gitu kan. Yang mungkin dikenal di sini aku bilang kayaknya nggak bisa deh, tapi aku bisa gitu. Aku bukti aku bisa gitu. Kalau kemarin kita mungkin kayaknya belum kayak sih kalau kata pasti sebelumnya ngomong ini pertemanan memang harus terjaga relationnya tetap terjaga. Tapi ada yang memang sekadar profesional aja gitu. Kayak gitu nggak sih Bu itu? Gini, relationship sama berteman itu berbeda. Itu prinsip saya. Relationship harus semua kita kenal. Apalagi di dunia kepemimpinan, semakin luas di bawah itu kita punya pengalaman, punya relationship hubungan yang baik, tidak dengan bersama. Bisa jadi kita punya hubungan yang baik sama seseorang, tapi kita tidak bisa berbagi tentang kita, tapi pekerjaan bisa. Jadi relationship buat saya dengan yang namanya berteman, dekat, mengenal lebih jauh tentang saya, jadi saya Beda ya berarti kayaknya terhitung nih berapa orang nih. iya. Oke, tadi ngomongin tadi ke pemiluan. Ibu kan salah satu ketua Mospirapol dari berlima ini kan. Kalau tadi gimana rasanya Bu jadi mother of two? Oh, jauh banget. Kayaknya saya nggak cocok jadi mother of two. Tapi yang jelas, saya merasa bangga menjadi salah satu perempuan di Bawaslu Tangsel yang memang pertama kali perempuan di Bawaslu. Iya benar. Pertama kali juga Bawaslu secara permanen. Kalaupun dulu Panwas, ada perempuan sebelum saya, tapi yang saya baru. Kebetulan memang sejak lulus dari kuliah, bahkan sebelum saya terima ijazah, saya sudah bekerja di pemiluan. Oke. Tahun 2010 pertama kali pemilu dari
Tangsel, saya sudah bekerja di penyelenggara. Jadi Tangselnya belum terbentuk udah ada ibu. Tangselnya udah, tapi waktu itu belum terpilih wali kota pertamanya, masih PJ lah sebutannya. Jadi saya pertama kali itu tahun 2010 belum terima ijazah, masih baru yang kita lulus, gitu, belum di wisuda gitu. Cuman saya sudah bekerja di salah satu akademi dari Jadi emang sudah sebelum itu udah tahu gitu, pas sebelum masuk Bawaslu udah tahu prosesnya seperti apa, terus kayak objek-objek pemiluannya apa aja, tahapannya lah, bahas tahapannya. Kalau dulu saya bekerja di KPU, tahapannya yang kita laksanakan pelaksanaannya, kalau di Bawaslu punya pengalaman yang baru, lebih luas sebenarnya job pekerjaannya. Nah, bahkan kalau kita bisa bilang nggak terlepas, keluar itu jadi objek segala macam, bisa jadi objek. Dulu saya tidak berpikir saya akan ditanyakan, kok baliho ini masih ada ya Bu? Kok bisa sih baliho ini nggak diturunin? Saya nggak pernah berpikir seperti itu. Saya berpikir bahwa dulu di KPU kan, KPU ada rule-nya jelas. Kalau dari situ jelas, oh ini tahapan pencalonan, tahapan DPT gitu kan. Tidak ada yang namanya kalau di Bawaslu itu di semua objek pengawasan. Bahkan kita juga keluar dari rumah, kita juga harus tetap melakukan pengawasan. itu kan tadi perbedaan antara Bawaslu dan KPU-nya ya kan juga. Tadi balik lagi ibu kan, kalau buat kita paham sih gampang, mungkin kita memahami sesuatu gampang. Tapi kan ibu membawanya SDM dan organisasi, gimana caranya anak-anaknya ini bisa paham itu gimana, bukan itu jadi PR kita. Jadi seolah-olah kita menjadi guru. Pekerjaan itu memastikan mereka itu paham dan mereka itu bisa melakukan tupoksi pekerjaan itu gimana? Pengalaman saya pertama, saya pernah bekerja sebagai staf sekitar hampir 8 tahun di KPU saya. Hal yang ternyata paling penting sebelum kita menyentuh kepada SDM dalam artian pegawai adalah membentuk sebuah tidak mudah 5 orang komisioner, 5 pimpinan dengan berbagai macam organisasi, latar belakang, serta pendidikan itu bisa mempunyai satu tujuan yang sama dalam saya dari paham menjadi staf itu mulai memahami bahwa ketika kepalanya satu utuh, dia bisa menggerakkan seluruh wilayah. Itu intinya. Jadi saya sebisa mungkin kadang itu yang saya bilang, saya tidak perasaan sebagai perempuan jelas ada dalam satu sisi, dan berbagai macam pengambilan keputusan pasti perempuan melibatkan perasaan dan terlebih dahulu. Tapi sebisa mungkin saya berpikir lebih kepada logika saya. Oh ini ada rules-nya, ini ada aturannya, ini jelas, ini bisa. Jadi bagaimana saya mengalah misalnya, atau bahkan ketika 4 ini berbeda pendapat, bagaimana saya caranya menyatukan mereka dalam satu pemikiran yang sama. Saya belum keluar dari ruangan ini ketika pleno, ketika belum satu suara yang sama. Saya selalu berusaha seperti itu. Mungkin kalau ditanya sama komisioner yang lain, nggak apa-apa Bu, beda pendapat. Enggak, buat saya prinsipnya kalau masih bisa kita sepakat untuk satu yang keputusan yang sama, karena ini bersangkut dengan Bawaslu Tangsel, bukan orang itu orang gitu, bukan people to people, ya saya akan usaha. Jadi dari atasnya juga udah disolidkan dulu, baru bisa ke bawah ya Bre. Walaupun belum sempurna ya, tidak ada pekerjaan yang sempurna, tapi saya berupaya, kalau bukan dimulai dari saya, kita mengalah terlebih dahulu misalnya. Tapi mengalah bukan berarti kita menyerah. Mengalah itu menggunakan berbagai strategi kita, menarik mereka untuk menyetujui apa yang jadi kesepakatan bersama. Itu kan dari situ juga kita apa sih namanya pimpinan lain kan punya pikiran yang berbeda. Sempat nggak sih Bu ada berselisih? Iya pernah. Saya beberapa kali bahkan pernah mungkin berselisih paham. Tapi kalaupun berselisih paham, kita menyelesaikan di dalam ruangan sana. Kita lakukan pleno. Oh saya nggak suka begini, ini begini. Tapi diselesaikan. Saya sudah mungkin beberapa kasus dua kalau nggak salah. Kita mungkin berselisih paham, jadi selesaikan sampai dengan selesai di
provide loh. gitu. Nah itu dia menjadi perempuan di antara tadi kan juga berarti ibu juga harus memikirkan mereka juga gitu gimana apa sih namanya, jangankan sesama jangan kan beda gender, sama aja beda gitu kan isi kepalanya, itu pasti sulit banget. Sulit enggak, tapi saya selalu bisa. Nanti bisa. Jadi untuk spoiler sih, keberadaan Bu Karin di sini tuh kayak sangat membantu perempuan yang ada di sini gitu kan. Akhirnya kalau misalkan adalah satu keadaan atau dua keadaan yang memang memberatkan perempuan, dan itu biasanya Bu Karin yang belain, nah perempuan tak dulu gitu, maksudnya dalam artian perempuan juga bisa, tapi ada juga porsi yang memang nggak bisa gitu. Iya, kalau misalnya dalam kepemilikan perempuan yang bisa menarik perempuan itu perempuan. Iya, Itu betul. Kita sudah kalah setara dengan laki-laki. Itu tidak bisa dipungkiri. Kita nggak bisa setara yang sama karena mereka sudah jalan lebih dulu. Nah, cara menariknya adalah seseorang yang sudah lebih dulu berjalan. Ya, kita yang berjalan. Sulit, tapi juga bisa. Sulit, iya benar, tapi bisa. Ini sangat membantu sekali sih sama ada Bu Karin sih kayak. Ini saya lagi dipuji-puji apa karena lagi podcast nih, Cak? Lagi puasa Bu. Lagi puasa Bu, makanya. Tapi gitu dia, apa sih namanya dari proses Bu Karin jadi. Tapi Ibu nggak melihat ke Diki selain aku kalau mau saya tanya. Kalau misalnya saya ditanya, saya pengen di SDM karena mengenal dalam sisi organisasinya. Tidak ada pekerjaan yang baik, keputusan yang baik jika organisasi di dalamnya ambaran. Makanya Ibu mau membenahi organisasinya. Tapi kalau berbicara tentang tantangan, saya pengen mengambil satu divisi yang berbeda. Kawasan. Apalagi nggak deh. Satu divisi yang berbeda yang menurut saya kayaknya saya pengen itu sih gitu. Saya pantang itu sih gitu. Sampai tahu. Penanganan pelanggaran. Siapa di sini menang? Nggak ada penanganan pelanggaran, nggak ada di sini staffnya nggak ada. Penanganan pelanggaran. Ya, aku mungkin sedikit tertantang melihat berbagai kasus kemarin di Pilkada Tangsel ya. Bagaimana macam-macam rupa gitu kan, ternyata bagaimana menginterogasi seorang saksi, dan banyak sekali hal-hal yang menurut saya masih baru dan sebenarnya butuh inovasi, karena kalau aturan di penanganan pelanggaran kan juga bisa berubah-ubah. Jadi saya sangat tertantang bagaimana seseorang misalnya di mata kita secara pribadi jelas kita mengetahui dia salah, dia melakukan pelanggaran, itu di mata kita pribadi. Tapi di mata kita sebagai penanganan pelanggaran, kita tidak bisa melihat bahwa itu salah. Kita harus menggali fakta ketika kita melakukan klarifikasi, mencari bukti, melihat bukti yang diserahkan saksi dan pelapor, dan mencari bukti saat dilakukan klarifikasi. Walaupun perasaan kita ini salah gitu. Nah, bagaimana kita mengulik, mencari, melihat dari berbagai sisi, karena belum tentu ternyata menurut saya ini salah, tapi dilihat dari aturan yang ada, kan kita tidak bisa berpikir bagaimana perasaan kita melihat, kita harus lihat dari peraturannya. Pasal berapa kenanya? Objeknya siapa? Subjeknya apa-apa yang dilanggar? Ada nggak, masuk nggak dengan pasal sekian? Gitu. Jadi mungkin kalau saya pengen itu kenapa? Karena saya pengen sesuatu yang baru, ini di sini itu. Gitu. Jangan sampai ketua dulu. Oke. Kita beneran kita. Oh enggak, kalau sekarang mungkin enggak ya, jangan ya. Ini menurut saya tantangan saya ke depan yang ingin saya kuasai adalah penanganan pelanggaran. Kalau berbicara di sisi lain, tapi saya tidak berpuas diri, saya ingin menyelesaikan 5 tahun ke depan, 2 tahun lagi ya, berarti 5 tahun ini menjadi SDM yang baik. Ketika saya ditanya, walaupun dilihat dari luar, misalnya apa sih prestasi Karina di Bawaslu Tangsel, mungkin yang harus bisa menjawab itu bukan saya gitu, tapi adalah teman-teman di Bawaslu Tangsel sendiri dan hasil kebijakan-kebijakan yang keluar. Walaupun ini adalah kebijakan bersama. Tapi SDM dan organisasi dan divisi yang gak kelihatan kerjaan, tapi paling banyak kerjaannya. Ketika nggak masuk
gitu kan, aduh siapa gitu kan, aduh apa aja ada bener. Iya, jadi divisi SDM itu adalah pekerjaan yang nggak terlihat tapi kerjanya paling banyak di bawah. Terus kayak sekarang juga walaupun lagi nggak ada tamuan, lagi sibuk aja tetap gitu kan. Laporannya nggak berhenti. Iya, benar-benar. Terus nah itu dia ngomongin dari tahap, belum ada tahapan belum dalam pemilu. Kan orang-orang juga akhirnya beranggapan loh, ini stafnya Bawaslu ngapain aja nih, SDM-nya Bawaslu ngapain aja nggak ada tahapan itu gimana? Ini kesempatan kita buat ngasah dan menambah keilmuan. Oke, dia mempelajari. Ini kita ya menambah ya, bukan mempelajari dalam artian gini. Ica harus punya kelebihan lain. Kalau kemarin Ica sudah sangat menguasai tentang bagaimana di humas dan hukum, Ica harus tahu setidaknya misalnya bagaimana proses penanganan pelanggaran, bagaimana melakukan pengawasan, apa yang kita lihat. Bilang pengawasan gampang, tapi ketika kita terjun ke lapangan kita juga akan bingung. Ya nanti kita akan bertanya, karena ternyata dari hasil pemilu di tahun 2019 ke 2020, seseorang yang berada di divisi yang sama dalam jangka waktu yang lama tidak akan menguasai divisi yang lain. Oke. Iya, divisi keuangan akan sangat sulit mempelajari divisi penanganan pelanggaran ataupun pengawasan. Begitu juga divisi SDM ketika ditanya pengawasan atau mungkin bagaimana divisi penanganan pelanggaran tentang pasal-pasal nanti gini. Padahal backgroundnya teman-teman tidak dalam satu tidak hukum semua. Yang perlu pembelajaran seperti itu. Jadi kalau kemarin saya mengatur beberapa rotasi, oh yang ini ke sini, ini ke sini, dan ternyata ya lebih efektif ketika teman-teman harus mengalami perubahan-perubahan. Hal yang terberat adalah tidak mudah seseorang yang saya rotasi akan menerima hasil rotasi tersebut. Kadang teman-teman berpikir sampai C sampai T. Saya itu berpikir udah sampai J sampai K sampai L. Iya. Nyampe kita. Iya, aku pikirnya tuh udah jauh karena aku udah prinsipin begini. Ini kalau saya rubah nanti ada ini nih. Ada begini nih, ada si A, nanti hasilnya si C. Oh kalau si C begini. Jadi sebenarnya aku tuh kalau berpikir biasanya kalau misalnya menghadapi sesuatu, aku tuh punya dua pilihan. Oh kalau gue gagal A, gue punya B. Rencana plannya aku pasti selalu punya doa kalau gue nanti tidak berhasil ini pasti. Itu aku banget punya. Jadi pokoknya bukan itu emang perfeksionis orang gini. Jadi kalau misalkan memang gagal, itu kan harus ada cara lain yang tidak jadi. Dan aku nggak bisa orangnya tanpa planning. Iya benar. Aku nggak bisa misalnya kayak tiba-tiba kita disuruh gini apa, lu ngomong ini ya. Bukannya kita akan jadi bego ngomong enggak, teman aku kayaknya harus belajar dulu. Aku nggak puas nanti dengan hasilnya, terus aku jadi kecewa gitu. Jadi aku bukan tipe-tipe orang yang pengen langsung terjun gitu ya, karena aku biasa semua tertata. Misalnya, kita akan menghadapi ujian ini, enggak, gue harus belajar dulu nih ini. Siapin si A, siapin si B, siapin si C, baru aku terjun. Jadi pernah aja ada taktik dan persiapannya. Jadi buat saya dalam menjalani kehidupan apapun itu kita harus punya persiapan. Dan pocket report di sini nggak ada persiapannya loh. Ada dong. Ini ada persiapannya. Kalau ini ada pertanyaan ini. Ya, Ica, saya tidak minta. Ica mau nanya apa gitu? Biasanya saya tanya. Soalnya nggak ada juga pertanyaan. Oh ini juga ya. Sampaikan jadi divisinya apa, terus juga pernah ngapain aja. Ini berarti mengalir begitu aja. Emang sengaja gitu biar ada keceplosan dikit. Jangan. Oke. Sebelum Maga bergabung dengan KPU, kamu tahu kan kuliahnya juga komunikasi. Itu kamu nggak sama apa yang sekarang saat ini ibu kerjakan? Kalau nyambung, apapun jurusan kamu akan berubah. Ada satu quote yang saya suka banget dari itu teman saya sampai bisa ditulis nanti kita tulis maksudnya. Jadi apapun kamu, jadilah versi kepada itu. Itu aku suka banget, nggak tahu kenapa disebut sama temanku di Kota Serang. Jadi apapun kamu, jadilah versi terbaikmu. Oke, benar. Iya benar. Jadi apapun kita jadi ibu rumah tangga, kita punya pilihan. Sebenarnya kalau misalnya dibilang ini nasib, enggak. Aku paling nggak suka tuh bilang ini nasib. Takdir kita di sini takdir enggak. Ini pilihan.
Oh iya benar. Ya, ini kita pilihan. Apapun yang kita lakukan sekarang adalah hasil pilihan dari dua choice yang diberikan di atas. Kamu mau milih untuk bekerja? Jadi itu pilihan. Ketika aku memilih buat bekerja, oh iya aku bekerja mencari jalan, itu adalah sebuah pilihan. Itu dia salah satu quotes. Nanti saya taruh Iya. di Instagram. Iya, dan itu bagus kayaknya menyemangatkan siapapun kita bisa jadi versi terbaik kita, tunjukkan versi terbaik. Jadi dimanapun ada ditempatkan, kapanpun ada bekerja, terus juga bagaimanapun perjalanan harus jadi versi terbaik. Iya, Ica sekarang berada di sini karena Ica mempunyai komunikasi yang bagus. Komunikasi sama orang yang bagus, link yang bagus, relationship yang bagus. Dan saya ilmu komunikasi dan saya merasa saya berada di sini karena komunikasi saya yang baik. Karena komunikasi saya bisa dengan orang lain. Coba bayangin, Ica coba bayangin kalau misalnya kita seburuk, komunikasi kita tuh seburuk, yang seburuk-buruknya. Ketika kita berbicara sama orang lain, ceplas-ceplos, nggak ada tenggang rasanya, nggak ada empati, simpati. Orang bisa tersenyum di depan kita, tapi kita nggak tahu di belakang akan menjadi musuh kita. Jadi aku belajar banyak tentang mulai dari kalau mau jadi ibaratnya kalau kita mau ngomong jahat gitu. Tadi tuh ngomongnya aku mau ngomong jahat dan itu ngomong sendiri aku mau ngomong jahat nih. Gitu. Aku kesel gitu. Jadi betapa pentingnya yang paling dasar adalah komunikasi. Memang komunikasi dasar dari semua hubungan, dari semua ilmu gitu segala macam. Jadi walaupun Ica misalnya jadi nanti misalnya Ica jadi ketua Bawaslu atau Bawaslu gitu ya. Dan saya berharap terus ada perempuan di Bawaslu Tangsel. Karena ya yang bisa menarik perempuan untuk sama-sama start yang sama, berada di jalur yang sama. Misalnya kalau kita start dari awal, laki-laki sudah pada posisi 5, kan ada perempuan yang di posisi 5. Gimana caranya yang perempuan yang baru mulai bisa kita tarik sama-sama ke posisi 3 ataupun 2. Jadi yang rata-rata yang menarik dan menarik perempuan adalah perempuan sendiri. Tapi jangan lupa, kadang-kadang perempuan sesama kita bisa saling mendorong juga. Tapi itu perlunya sama-sama buat saling menjaga, berkomunikasi gitu. Bahwa sebenarnya kita yang harus membantu kaum perempuan sendiri. Cukup kan? Oh, 10 menit lagi. Oh gitu ya. Oke. Enggak, masih banyak lagi. Bener nih. Ayo. Masih ada pertanyaan lain. Apa? Jadi sebagai perempuan, ibu juga kan sebagai ibu di rumah, apakah cara mendidik anak-anaknya sama seperti ketika kita ibu memimpin Bawaslu Tangsel? Mungkin itu banyak yang penasaran. Mungkin aku sedikit berbeda ya. Kalau di mungkin anak dengan Bawaslu Tangsel begitu. Kalau di anak aku karena kalau aku tidak bisa mendorong keinginan aku bagaimana aku ingin mengajarkan sama anak karena aku punya suami, dia juga pasti pengen dong sumbangsi. Bisa jadi cara yang aku tetapkan menurut dia salah, apalagi karakter aku sama suami itu berbeda banget gitu kan. Aku tuh keras misalnya, banyak ini gitu, pengennya begini. Kalau suami itu orangnya yang kalem gitu kan, kalau ini begini. Jadi nggak sama. Lembut, suaminya lembut kan? Satu hal yang kecil yang mungkin bisa aku tularkan buat Ica yang nanti kalau Ica berumah tangga, Ya, buat semua perempuan. buat semua perempuan, bahwa ketika kita mengajarkan seorang anak untuk memilih, berikan dia kesempatan tapi pilihlah satu. Oke. Biarkan dia menyalurkan keinginannya, tapi batasi keinginannya. Contoh kecil, saya dari dulu kalau mau jajan, boleh pilih silakan apa, tapi satu. Jadi ketika dia memilih A, dia nggak udah jalan dengan si B. Nah, saya punya alasan. Belajar dari situ dia akan belajar bahwa semua tidak bisa dimiliki. Jadi belajar dari hal kecil itu, biarkan mereka berekspresi apa keinginan.
kadang-kadang ekspektasi saya tuh misalnya harapan saya waduh pasti milihnya yang mahal dong mainan misalnya atau misalnya jajanan yang mahal, tapi kadang nggak selalu. Cuma hal yang dia pilih itu nggak bisa mengaturkan seperti dari kantor ya, karena dia nggak pilih yang besar misalnya kan pilih yang kecil kan itu Jadi pelajarannya kita juga iya, jadi balik ke diri kita. Mungkin karena aku bisa misalnya aku pengen makanan pengen A sama pengen B, kebiasaan aku yang sangat jelek adalah daripada kepikiran pengen A sama B, semua dua-duanya aja gitu kan. Nah itu kebiasaan aku gitu. Jadi kadang-kadang kalau jalan sama staff makanannya banyak ya makannya sedikit, kalau aku makan banyak itu berarti enak banget gitu. Oh gitu melihat. Jadi pelajaran buat kita semua, ada satu hal yang memang saya ajarkan bahwa biarkan mereka berekspresi tapi batasi ekspresi mereka dengan pilih rasa. Ya itu dia. Jadi dari awal nggak ada pendidikan sia-sia, terus juga diajarkan memilih, terus juga kita juga diajarkan untuk sebagai orang tua diajarkan untuk menerima pilihan tersebut, karena otomatis itu kan asal mereka bisa bertanggung jawab dengan pilihannya. Ya nggak, terus terkadang beri bonus lah gitu. Misalnya sebenarnya mereka nih pengen dua nih, jadi kita dua nih pengen A pengen B, kan satu. Oke, ini aku A udah sampai kasir, aku bayar tuh yang B. Loh, kok mau beli yang B gitu kan? Oh enggak, ini bonus karena Kena atau Genzi sudah mau terima. Anak umur 5 tahun dia bisa menyampaikan sesuatu ke saya yang buat saya langsung, aku suka loh aturan mama. Jadi mereka juga termotivasi Iya, aku suka loh aturan mama, aku sampai begini ini aturan gitu terus kayak tinggi gitu. Jadi kita juga pasti dapat itu sih tips. Sering sih kalau yang perempuan nggak tahu. Karena belum tentu gini, pikiran saya gini, 4 laki-laki pasti punya kedekatan berbeda dengan teman-teman staff gitu. Mereka mungkin bisa berbagi sama, misalnya sama-sama perokok, bisa berbagi sama-sama rokok. Hal itu tidak bisa saya lakukan. Hal itu nggak bisa saya lakukan karena ada pos-pos laki-laki yang hanya bisa mereka tempatkan pada sesama laki-laki. Begitupun perempuan. Bos perempuan bisa tahu apa yang dipengenin perempuan lain. Tapi kan kalau bos laki-laki belum tentu tahu. Coba nyaman nggak misalnya kita jalan makan siang bareng sama bos laki-laki doang gitu, langsung kayak enak krik gitu kan. Saya sebisa mungkin sih, saya nggak tahu mungkin ada pendapat berbeda di bawah sebangsa tentang saya, tapi saya selalu berusaha ketika saya jadi teman, ayo kita jadi teman. Tapi ketika kamu salah, saya bahkan bisa menunjukkan kamu salah. Kalau kamu salah, pasti saya marahin gitu. Ya kamu salah, tapi kalau misalnya kamu benar dan kita bisa jadi teman ya, ngomong gue lo pun aku nggak apa gitu, no problem. Tapi kita harus tahu tempat. Untuk soal selain memimpin bawah sifat masyarakat, boleh aku seperti gimana? Kesan-kesannya dulu. Oke. Untuk staff-staff bawah sifat saya tidak pernah mengeluh, bahkan dengan kabupaten kota yang lain staff saya. Saya selalu memberikan staff saya pada datang menghadapi misalnya nggak boleh staffnya nggak boleh dulu atau jam kerja maafnya udah keluar. Dan bagaimana kamu memiliki, bagaimana harap kamu memiliki staff staff manapun walaupun sudah berkeluarga, tapi ketika dia menghargai, ketika ada pekerjaan, dia pasti baik. Jadi apa yang staff ini, bagaimana staff kita itu adalah apa yang kita lakukan. Jadi gitu ya, aku tidak memuji terlalu berlebihan, tapi buat aku merasa bangga dengan staff itu. Aku bangga sama personilnya dan saling mengisi. tepuk tangannya. Aku serius. Tunggu. Aku serius, sure benar. Jangan sampai satu hal nanti. Jadi karena gini, Ica tidak selamanya bekerja di Bawaslu. Tapi ketika Ica keluar dari Bawaslu, saya berharap Ica masih punya teman yang namanya Bawaslu. Jadi putus hubungan sebagai rekan kerja,
tapi masih memutus ya hubungan pertemanan. dia tidak memutus pertemanan. Jadi saya mempelajari ada ternyata teman kerja dan teman. Jadi buat saya itu berbeda. Ada nggak mungkin Ica sudah beberapa kali di tempat pekerjaan yang lain, aku udah nganggap deket banget sama orang ini. Enggak. Aku udah nganggap dekat. Misalnya aku keluar dari pekerjaan saya, iya. Namanya teman kerja. Jadi aku nyebutnya itu teman kerja. Sangat sulit yang cari namanya teman. Ya, sekarang itu jadi sih. Dengar kan? Itu dia kesannya dulu sama ibu. Tapi pesannya bu pasti ada bu. Unek-unek yang memang harus diperbaiki dari kita. Apa ya? Oh nggak ada. Aku merasa enggak. Jadi ketika kata orang kan misalnya gini ya, jangan merasa cukup puas untuk terus kita baik ke depan. Kalau saya prinsipnya berbeda. Hargai apa yang teman-teman lakukan. Jadi saya menghargai apa yang teman-teman lakukan, tapi ketika teman-teman salah, pasti saya akan tegur. Jadi kalau ditanya apa yang harus di stop lakukan sekarang, saya merasa cukup apa yang teman-teman lakukan sampai kali ini. Karena apapun yang teman-teman lakukan membuat saya berbeda dalam hidup. Gimana bu rasanya di depan saya? Enak. Mungkin cara perempuan sama-sama perempuan. Pintu ngebuka, Dia jadi ngeliatin sama-sama gitu ya. Oke. Itu karena memang udah sore juga, terus juga aku masih nabung pertanyaan-pertanyaan lain yang supaya mungkin nanti bakal ada lagi podcast sama Bu Karin atau dengan pimpinan-pimpinan lain. Jadi dengan berkecil hati pertanyaannya cukup di akhir sampai sini Bu. Ya aku mau kasih Boleh ya, perempuan ke kamera. Oke. Ini apa yang kita Yang di sini aja, Bu. Sini. Oke. Pengawas perempuan itu bukan pemanis, tapi adalah pemimpin. Karena kita adalah sumber kehidupan. Perempuan adalah sumber kehidupan. Ya itu kuadrat ya. Perempuan itu sumber kehidupan, benar kan? Gitu. Itu dia podcast saya bersama Ibu Karina Bermata Hati. Itu lebih kayak obrolan dari cewek ke cewek, perempuan ke perempuan, karena juga kan staff perempuan itu jarang, staff perempuan mau staff mau pimpinan juga kan jarang ya. Jadi emang perlu banyak banget pengalaman yang bisa jadi motivasi kita untuk tetap nih eksis di dunia kepemiluan. Karena kata Ibu tadi kayak kita tuh harus menarik suara dari perempuan ya kan, harus dari perempuan sendiri gitu, harus jadi motor dan motivasi. Jadi nah itu dia dari podcast informasi-informasi dan pengalaman-pengalamannya. Karena saya yakin masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari para penonton untuk Bu Karin, apalagi kan perempuan satu-satunya, dan masih banyak nih kayaknya perempuan tuh pasti banyak perempuan yang haus ilmu, jadi butuh banget nih informasi-informasi baru. Jadi kalau misalkan kalian masih penasaran apa aja sih pertanyaan-pertanyaan dan informasi yang kalian butuhkan, bisa komentar baik melalui DM atau juga di komentar di YouTube. Untuk itu jangan lupa untuk follow Instagramnya Bawaslu. Ibu Karina Pratari, boleh promosi Instagramnya? Boleh diizinkan? Aku nggak ada postnya, tapi ya memang buat menikmati informasi dari Bawaslu, cuma aku nggak ada post. Oke, pokoknya ntar pasti ada di tag di Bawaslu Kota Tangerang Selatan di IG-nya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen Bawaslu Tangsel. Kalau misalkan kalian belum ketahuan nih mana akunnya Bawaslu Kota Tangerang Selatan, bisa dicari di Bawaslu Tangsel TV. Di situ lengkap banget informasi-informasi berbentuk grafis, video atau ucapan-ucapan sebagai peringatan-peringatan yang besar dari Bawaslu Kota Tangerang Selatan, yang juga bisa jadikan informasi dasar untuk masyarakat di dalam kepemiluan. Apalagi kan sebentar lagi mau mulai tahapan lagi untuk pemilu di tahun 2024. Jadi saya harap kalian bisa mendapatkan informasi-informasi tersebut dari akun Bawaslu Kota Tangerang Selatan. Oke, saya berterima kasih sama Ibu yang udah bersedia walaupun udah sore banget. Iya, terima kasih juga udah berbagi dan sharing bersama perempuan. Iya, itu makasih juga buat kalian yang udah menikmati podcast kali ini. Saya Anissa dari podcast Bawaslu Kota Tangerang dari Ibu Karina Bermata Hati. Pamit undur diri. Untuk itu kita langsung ucapin untuk closing ya Bu. Oh ya. Oke. Bersama rakyat. Belum. Hitung dong. 1, 2, 3. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Oke, saya sampai jumpa.